Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aska di dimensi.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis bebas. Menulis bebas adalah kegiatan mencatat apa yang ada di dalam pikiran secara terus-menerus tanpa memperhatikan hal-hal seperti gaya bahasa, tata bahasa, atau bentuk, dan lain sebagainya. Jadi hasil dari kegiatan menulis bebas ini bukanlah hasil berbentuk draft akhir. Hasilnya bukan draft akhir, melainkan hanya sebuah ide-ide yang abstrak yang kita tuliskan dalam media. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat mudah dilakukan. Kenapa? Karena anak kecil pun bisa melakukan ini. Yang penting adalah menulis sebebas-bebasnya tanpa mempertimbangkan aturan dalam kepenulisan. Supaya apa? Supaya orang terbiasa untuk menulis. Selain itu, latihan ini juga sangat fleksibel, yang artinya bisa kita lakukan dalam bentuk tulisan fisik seperti kita menulis di atas kertas, atau kita menulisnya melalui komputer, kita ketik, atau kita ketik melalui HP, itu juga bisa. Intinya sefleksibel mungkin menulis bebas ini nggak masalah. Selain itu juga menulis bebas ini dapat mengorganisir ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mengatasi tantangan yang berkaitan dengan kreativitas. Kemudian kita bahas soal manfaat dari menulis bebas. Manfaat menulis bebas itu ada 5. Pertama, membentuk habits menulis. Habits menulis itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena guru bahasa Indonesia yang tahu ilmu menulis pun belum tentu memiliki kebiasaan menulis. Tetapi orang yang memiliki kebiasaan menulis pastilah dia orang yang memahami tata cara kepenulisan. Kenapa seperti itu? Karena kebiasaan itu yang pertama. Setelah kebiasaan itulah pasti orang belajar dan lain sebagainya. Karena kebiasaan itu kan muncul karena cinta ya. Kalau cinta menulis tentu dia akan mengorbankan segala waktunya, pikiran dia untuk belajar bagaimana meraih kecintaan dia itu. Nah, yang kedua, mendapat ide baru. Mendapat ide baru ini kan kita biasanya ide itu lewat aja di dalam pikiran kita, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Nah, dengan adanya menulis bebas, kita akan menuliskan semua ide yang ada di pikiran kita, sehingga ide-ide tersebut bisa kita realisasikan dalam bentuk karya. Yang ketiga, melatih kemampuan menulis. Nah, kadangkala kan kita kemampuan menulisnya itu belum terlatih, maka menulis bebas inilah cara yang paling mudah untuk melatih. Daripada kita menulis novel, kita menulis berita, artikel, opini, dan sebagainya yang memiliki aturan, tentu mungkin akan menjadi sulit bagi kita yang baru pemula. Dan yang terakhir, melatih kefasihan. Kefasihan dalam menulis, dalam mengetik bisa terupgrade dengan sendirinya jika kita melatihnya dengan menulis bebas. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih langkah persiapan yang bisa kita lakukan sebelum menulis bebas. Yang pertama, kita harus menentukan batasan waktu. Bagi kita yang baru pemula mungkin 5 menit menulis sudah jenuh, belum tentu bagi orang lain. Nah, kita tentukan batasan waktu sesuai kemampuan kita, 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau sampai 20 menit. Terserah, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, kita coba tentukan topik yang akan kita bahas. Topik ini berguna supaya apa yang kita tuliskan itu sesuai dengan apa yang ingin kita buat tuliskan. Jadi kalau kita buat yang ketiga, yang kedua menentukan topik. Nah, menentukan topik ini berfungsi supaya kita bisa merangkai ide yang berkaitan dengan satu topik itu. Tetapi mungkin nggak kita tanpa topik, atau kita random aja topiknya, bisa saja. Tetapi lebih baik kita tentukan terlebih dahulu topiknya. Kemudian yang ketiga, mulailah menulis. Nah, selanjutnya tinggal kita review hasil tulisan kita. Oke, kita akan coba praktekkan dalam 5 menit. Kita akan membuat
tulisan bebas. Nah, kita akan coba menulis bebas. Yang pertama ada tadi, kita siapkan batasan waktunya, kita coba menulis dalam waktu 5 menit ya, 5 menit saja. Kemudian kita coba ambil tema tentang tentang belajar menulis. Nah, karena kan temanya adalah kita membahas soal menulis, saya akan coba menulis tentang menulis itu sendiri. Oke, kita mungkin videonya kita akan percepat ya supaya tidak terlalu lama. Nah, kita sudah coba latihan free writing selama 5 menit dan inilah hasilnya. Kita bisa lihat tulisan berisi dua halaman ya. Nah, dari situlah kita coba latihan ini secara terus-menerus sehingga kebiasaan itu mulai terbentuk. Nah, biasanya sih latihan ini dilakukan selama 21 hari secara berturut setiap hari, supaya kebiasaan itu sudah kita terima, kebiasaan nulis itu sudah kita install di dalam pikiran kita, di dalam aktivitas kita. Jadi tunggu apa lagi, silahkan dicoba free writing di